refleksi pikiran kita biar fresh ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, ini kita akan melihat tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, melalui pengamatan ya. Nanti kalian akan mengamati tentang video ya. Akan dijelaskan tentang pengertian puasa, dalil puasa ya, agar kami bisa menjawab dengan benar atau menjelaskan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat dan hukum puasa dengan baik dan benar. Untuk langkah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti saya akan menyampaikan sebuah menampilkan video di layar depan tentang puasa fardu dan sunnah. Nanti tolong perhatikan ya. Jadi nanti ada beberapa materi penting yang akan ditampilkan, kemudian kalian catat yang paling pokok ya. Kemudian kalian benahi untuk bahan presentasi atau penugasan ya. Ya, silakan kalian perhatikan penampilan video yang akan Pak Guru tampilkan ya. Kalian analisis dan kalian berikan sebuah argumen ya. Silakan diperhatikan. Oke, setelah kalian melihat video tersebut di atas tadi ya, video tersebut menjadi bahan kalian sebagai bahan pembelajaran ya. Nanti kita akan mencoba membuat proyek ya. Kalian akan diberi tugas untuk membuat proyek. Nah, ini penugasannya adalah kalian membuat poster mini ya. Nanti itu sudah disediakan kertas ukuran segi 4 ya. Itu ada 3 warna ya. Kemudian setiap warna kalian itu nanti dipotong untuk judul. Nah, misalnya adalah golongan yang boleh tidak berpuasa. Tulis. Jadi dalam penampilan video tersebut ini kenapa ya? Kenapa? Haid ya, haid ya. Keluar darah ya, keluar darah. Yang kedua ini kenapa ya? Kenapa? Terjatuh. Kakinya mengeluarkan darah. Ya, coba batal apa enggak kalau mengeluarkan darah? Batal enggak? Batal apa enggak? Batal? Oke. Ya, silakan nanti dicermati, ada penampilan video yang akan Pak Guru tampilkan ya. Ya, jadi kemudian ini ada 3 orang sedang bercakap. Ya, apakah hari kamu puasa? Ini kan bulan Ramadan, emang puasa apa? Ya. Nah, Pak Manajer jelaskan, puasa itu banyak macamnya loh, ada puluhan. Nah, maka dari itu nanti ada penampilan video yang akan Pak Guru tampilkan untuk bisa dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel AA Tarom TV. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih pelajaran kelas 8 semester 1 tingkat madrasah tsanawiyah. Dalam hal ini, puasa adalah merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban bagi bulan Ramadan dan sunnah bagi bulan-bulan yang lain atau di waktu yang lain. Apa itu puasa? Kita simak. Pengertian puasa secara bahasa adalah menahan diri. Bahasa Arabnya shaum. Secara istilah itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian dalil puasa berasal dari surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan dasar awal kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian di surat lain, di ayat lain maksud kami, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut, maka berpuasalah. Jadi artinya dalam berpuasa ini memang sangat
kepentingan bagi kita, karena hal itu merupakan suatu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun puasa. Apa saja? Mari kita simak. Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa ya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. 4, mampu menunaikan puasa. Dan 5, suci dari haid dan nifas. Syarat sah puasa. Islam, berakal, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya adalah bisa membedakan antara baik dan benar. Kemudian niat, suci, dan yang terakhir menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasanya ada 2, yaitu niat, dan yang kedua adalah imsak atau menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumaghatin an adain fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itulah merupakan niat puasa Ramadan ya. Kemudian niat puasa sunnah-sunnahnya bisa kita lihat bersama-sama ya, pada item nomor 4. Niat itu pada dasarnya adalah menyengaja dalam hati kita, dalam batin kita sudah ada niatan untuk melakukan suatu, akan tetapi apabila dilafadzkan, watalafudhu biha sunnatun, artinya kalau dilafadzkan kita akan mendapatkan nilai sunnah, begitu ya. Kemudian jenis-jenis puasa, kita lihat puasa ada 4 aspek ya, wajib, sunnah, haram, dan makruh. Puasa wajib itu diantaranya adalah puasa bulan Ramadan, puasa nadar, puasa qadha, dan yang terakhir adalah puasa kifarat atau tebusan. Kemudian puasa sunnah itu banyak ya, seperti terpapar tadi di bacaan niat. Ini di sini ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah, Isnin dan Kamis, puasa Daud, dan sebagainya. Kemudian puasa haram itu paling pokok adalah puasa hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian puasa tanggal 30 Sya'ban, dan yang terakhir adalah puasa hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kemudian puasa makruh apa saja itu, contohnya adalah puasa di hari Jumat saja, artinya tidak ada hari yang lain, hanya 1 hari, atau Sabtu saja. Dan selanjutnya adalah puasa terus menerus. Nah, kita bentuk dulu kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan mencari tempat duduk ya, menyeting tempat duduk. Oke, setelah kalian membuat kelompok, kita menentukan waktu ya. Ini kira-kira berapa menit ya? 20 menit cukup ya? 20 menit cukup nggak? Ya, maksimal 20 menit ya, harus selesai. Nanti tolong kelompok merah, kelompok kuning, dan kelompok biru ya. Silakan nama kelompok kalian itu menjadi background tugas kalian. Setelah itu nanti kita akan ada kertas yang sudah disediakan ya. Silakan mulai dikerjakan. Silakan kelompok merah. Jenis-jenis puasa wajib: puasa di bulan Ramadan, puasa nazar, puasa qadha. Sunnah: puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, puasa setiap Isnin dan Kamis. Haram: hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan hari Haji 10 Zulhijjah, puasa hari Syak 30 Sya'ban, hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Makruh: Jumat
Jumat sahaja jika sebelum atau sesudah. Jumat berpuasa dibolehkan, Sabtu sahaja. Puasa terus-menerus tanpa henti. Ya, kasih aplaus untuk kelompok merah. Itu tadi ya, macam-macam puasa, jenis-jenis puasa itu ternyata nggak cuma ada dua ya, wajib dan sunat, tetapi juga ada makruh dan haram juga. Jenisnya juga banyak ya. Ya, selanjutnya kelompok kuning. Ya, kelompok kuning mau menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayo, coba silakan hasilnya dibacakan. Hal yang membatalkan puasa: mengalami haid atau nifas, hilang akal, muntah dengan sengaja, murtad, berhubungan badan, memasukkan obat ke dalam bubur dan dubur, merokok, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, itu demikian penampilan presentasi dari kelompok kuning. Kasih aplaus untuk kelompok kuning. Ya. Selanjutnya presentasi untuk kelompok biru ya. Coba, yuk silakan bacakan hasilnya. 9 golongan yang boleh tidak berpuasa: 1. Anak kecil, 2. Hilang akal sehat, 3. Sakit, 4. Lansia lemah dan renta, 5. Berpergian musawir, 6. Ibu hamil, 7. Ibu menyusui, 8. Haid, 9. Nifas. Ya, oke. Beri aplaus untuk kelompok biru. Ya, setelah kalian tadi membuat tugas, apakah ada kesulitan? Tidak. Jawab dan kompak. Yuk, ada kesulitan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Berarti insya Allah sudah paham ya. Jadi ada materi pokok pada hari ini adalah tentang macam-macam puasa. Ya, macam-macam puasa ada berapa tadi? Ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama, wajib, sunat, haram, dan makruh. Ya, contoh wajib itu ada puasa bulan Ramadan, puasa nazar, puasa kifarah. Ya. Kifarah itu tebusan ya. Jadi itu salah satu contoh puasa yang diwajibkan. Kemudian ada 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Artinya apa? Diberi keringanan untuk tidak berpuasa karena suatu alasan, contohnya karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh misalnya. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana tampil video di awal tadi. Mengeluarkan darah itu membatalkan bagi perempuan yang terkena haid. Artinya darah haid ya, bukan darah karena tergelincir keluar darahnya sedikit, itu nggak batal. Jadi yang membatalkan adalah darah yang karena apa? Karena haid atau nifas, itu ya. Oke, silakan tugasnya dikumpulkan untuk diberikan penilaian. Ya, kemudian nanti selanjutnya sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tugasan di rumah ya, tugas di rumah untuk PR. Nanti akan saya share melalui grup WA ya. Silakan nanti pada jam 7 malam ya, 19 nanti dicek. Nanti Pak Guru akan mengirimkan tugas. Silakan dicermati ya, karena ini sebagai bahan penilaian kalian untuk menambah nilai tugas pada hari ini. Kemudian Pak Guru juga akan menyampaikan pelajaran yang akan disampaikan besok ya melalui video. Nanti Pak Guru akan mengirimkan video, silakan dipelajari ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula ya. Ayo silakan kembali ke tempat duduk. Ya, demikian pelajaran fikih pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai bekal kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin doa kami untuk
Waalaikumsalam.